Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal jamaah Masjid Manbaul Khairat. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana subuh ini subuh ke-27 ya. Tidak lama lagi ya. Ya. 2 hari lagi kita akan menjalani puasa ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya berkah. Ya, rezeki halal barokah. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu kita membaca salawatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca membawa berkah, mengundang rahmat Allah, kesempurnaan dalam majelis taklim kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita masih membahas kemarin itu ya, ada 12 yang kecelakaan besar. Celaka besar bagi orang yang meninggalkan salat jamaah. 12 bencana akan menimpanya. Di antara yang terakhir, 3 yang di antara yang terakhir yaitu di akhirat dia dihisab dengan sangat berat ya. Terus Tuhan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Yang ketiganya wasalisatu yu'aqibullahu bin nari na'udzubillahi min dzalik. Allah taala akan memasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah ya. Jadi salat jamaah itu jangan kita anggap remeh. Ya. Kalau dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak melaksanakan salat jamaah mendengar suara azan pasti diperanginya. Ya, harta bendanya itu dirampas menjadi suatu jarahan. Ya. Dan seandainya hukum tersebut diterapkan pada zaman sekarang, orang muslim banyak sekali ya harta bendanya yang dirampas. Ya, mendengar suara azan tidak melaksanakan salat jamaah. Kanzul Akbar hada Kanzul Akbar. Dalam kitab Kanzul Akbar, walidha qala yuqalu, dikatakan, begitu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhusu la yarakhusu yarkhusu, maksudnya tidak dimurahkan atau tidak diringankan ya, tidak akan diringankan liman kepada orang tersebut sami'a yang mendengar al-adhana adhan fi ayyutraka jama'ata dalam untuk meninggalkan jamaah ya. Tidak ada suatu keringanan, tidak ada suatu pengampunan, atau juga pengampunan dalam arti di sini itu maksudnya tidak ada suatu pokoknya keringanan, kemurahan baginya. Harus tidak ada suatu kemurahan bagi orang yang mendengarkan suara azan terus meninggalkan jamaah ya. Fa innaha, maka sesungguhnya salat jamaah itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Salat jamaah itu sunnah muakkadah, ghayatul ta'kidu, yang sangat dikuatkan sekali ya. Bihaisu law tarakaha ahla nahiyati wajaba fana qatalahum bisilahi. Seandainya ada suatu penduduk desa, penduduk kota atau penduduk desa, suatu perkampungan, boleh satu RT, RW meninggalkan sholat jamaah, maka wajib qataluhum bisilahi, maka dia itu wajib ditakzir. Qataluhum tersebut bil makna takzir. Ada yang bil makna peranginya,
diperanginya, ditakzir, dihukum. Ya. Orang yang meninggalkan sholat jamaah wajib dihukum atau diperangi dengan pedang. Wajib. Hukumnya wajib. Masya Allah, karena sholat jamaah itu merupakan sunnahku mu'akkadatun, mendengarkan suara azan. Ya, orang dekat masjid sholatnya di rumah. Ya, maka tidak ada rokhosah atau tidak ada suatu keringanan baginya, tidak ada suatu ya, keringanan lah, pengampunan atau kemudahan bagi mereka tersebut yang meninggalkan sholat jamaah tersebut. Wajib kita kalau tidak ditakzir, ya harus kita takzir atau kita memberitahukan kepada orang tersebut. Li'anha min sairil Islam, karena sesungguhnya sholat jamaah tersebut merupakan syairnya orang Islam. Maksudnya itu apa? Penyebarannya, kekuatannya, syiarnya orang Islam tersebut. Sholat jamaah itu syiarnya orang Islam. Ya, tidak ada lain. Ya. Jadi kita diharuskan untuk melaksanakan sholat berjamaah kalau tidak ada udzur yang sama sekali mendesak. Ya, sebab jamaah tersebut juga syiarnya Islam. Wala tarakaha wahidun minhum bighairi udhrin yajibu ta'ziru wala taqbalu syahadatahu. Ya, seandainya salah satu kita itu meninggalkan sholat jamaah bighairi udhrin, tanpa adanya udzur yang mendesak, yajibu ta'ziru, maka wajib ditakzir. Takzir itu dihukum. Kalau orang pesantren itu kan bahasanya kan ditakzir, itu berarti dihukum. Ya. Wala taqbalu syahadatahu, dan tidak akan diterima sebagai persaksiannya. Jadi kalau menjadi wali, menjadi saksi ya tidak bisa diterima. Termasuk golongan orang yang munafik, orang yang meninggalkan sholat jamaah tersebut. Ya, dengar suara adzan tapi tidak mendatangi sholat jamaah, wajib dihukum. Itu. Wa ya'ti bil khairi, ya. Wa ya'timul jaba jirani wal imamu wal muadzin bisukuti anhu. Ya. Terus wa aqalla ta'ziru salah satu ausatin itu ya. Penduduk kampung yang meninggalkan tanpa adanya udzur, maka dia wajib ditakzir, tidak diterima kesaksiannya. Dan para tetangga, imam, muadzin, tetangga ini, jiran, imam, muadzin, semuanya yang tersebut berdoa karena mendiamkan, berdosa karena mendiamkan dan tidak mengingatkannya. Takzir tersebut itu paling sedikit adalah 3 kali pukulan. Ya. Bisukuti wa yatimul jirani wal imamu, maka tetangga wajib mendatanginya, imam wajib mendatanginya, seorang muadzin juga mendatanginya. Kalau semuanya itu tetangga diam saja, imamnya pun juga diam, muadzinnya juga diam, sementara ada orang yang tidak mendatangi sholat jamaah anhu, itu maka berdosa semuanya. Dosa semuanya. Baik imamnya, tetangganya, yang sekaligus orang yang muadzinnya. Dosa, diperingatkan. Sholat, ayo jamaah. Imamnya dosa kalau tidak mengingatkan, muadzinnya dosa, tetangganya ada orang tetangga sama Islamnya tidak mau sholat, ya. Ada suara adzan dikumandangkan tidak mau sholat. Beritahu, yuk sholat jamaah sama-sama, yuk. Berapa menit sih? Ya, enggak sampai enggak sampai 1 jam kok, setengah jam. Minimal itu 15 menit dah selesai dah.
ya, maka itu semuanya dosa semuanya. Maka wajib kita memberitahukannya, mengingatkannya, ya, mengingatkannya. Ya, wajib kita mengingatkannya. Nah, orang tersebut kalau sudah diingatkan tidak melaksanakan sholat jamaah, maka takziru salah satu aswatin, ya, wajib ditakzir, dihukum 3 lesutan cemeti, dipelasah 3 kali. Takzirnya tidak apa-apa, ngilangi setannya itu. Ya, kalau ada jamaah itu, nah ini lesut saja. Sekarang itu pelanggaran HAM, pelanggaran HAM. Ya, tahu-tahu melesut orang, mungkal orang 3 kali, ya. Minimal 3 kali kita itu dilesut, ya. Kalau tidak mau melaksanakan sholat jamaah. Ya. Wa qala sahibul kholasatil fatawi, ada, ya, penulis kitab Kholasah Fatawi berkata ini, ya, Kholasah Fatawi berkata, sami'tu mina sikotil azizi bi ahadil mali, ya khudul mali idza ra'ahul qadiyah al waliyu jaza wa min jamalati wa min jamilati dzalika rajulun la yahdurul jamaati yajuzu ta'ziru yakhudul ma fa innahu aksaru ta'zirun fihi minal darbi. Nah, ini, ya. Menurut imam atau ulama yang mengarang kitab Fatawi, Kholasatul Fatawi, aku pernah mendengar dari orang yang dapat dipercaya bahwa takzir itu dengan mengambil hartanya, ya khudul mal, ya. Jadi minasikotil takziri, jadi orang yang dapat dipercaya itu takzir itu bi akhadal mali, dengan mengambil harta bendanya, idza ra'ahul qadiyah awil wali jaza, ya. Seandainya jika mengetahui, ya, hakimnya mengetahui penguasa negara adalah boleh termasuk kelompok takzir, itu adalah jika ada seorang laki-laki yang tidak menghadiri jamaah, maka boleh dia ditakzir dengan mengambil harta bendanya. Jadi sebagai jarahan, harta rampasan. Karena hal itu akan lebih berpengaruh daripada dipukul. Dipukul kadang-kadang rasa dendam, jadi ambil saja harta bendanya. Tuh. Nah, kalau kita terapkan sekarang itu halal harta bendanya kayak gitu, ya, gimana? Orang tidak sholat sama itu diambil harta bendanya, ya. Maka seorang imam atau seorang presiden atau seorang hakim, penguasa negara, kalau negara-negara Islam lah, ya, wajib mengambil harta benda itu sebagai rampasannya, sebagai rampasan, ya, sebagai rampasan, dia sebagai penjerak daripada dipukul 3 kali, mungkin dia itu akan dendam dan lain sebagainya, maka ambil saja harta bendanya itu, ya, ambil saja. Itu menurut imam yang mengarang kitab Kholasatul Fatawi, ya, menurut beliau tersebut di situ. Maka seorang imam, seorang hakim atau seorang presiden boleh mengambil harta bendanya. Tuh. Kalau tidak melaksanakan, boleh. Tuh. Kalau di sini misalnya kampung, ya RT, RW, lurah, camat, bupati, lah Islam, hukumnya hukum Islam. Ini kan hukumnya hukum Pancasila, ya, negara, tidak boleh, ya. Tapi paling tidak kita itu harus mengingatkan. Jadi kita ambil dari segi yang tadi itu, yang di atas tadi itu, kita wajib mengingatkan bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Kalau tidak kita ingatkan, kita dosa. Tetangga kita sementara kita itu sholat jamaah, terus tetangga kita itu tidak melaksanakan sholat jamaah, ini tegur, ayo kita sholat jamaah, tuh. Ya, karena kewajiban orang muslim, ayo kita sholat jamaah sama-sama, ya. Yang imamnya, ya,
yang tetangganya, yang muadzinnya sekaligus. Kalau tidak mengingatkan dosa, ya, dapat kena dosa itu semuanya. Ya, diingatkan semuanya. Kadzafil jawahiri wa syir'atul Islam. Ya, ini. Begitu juga di dalam kitab Jawahir, Jawahir dan Sifaul, ya, Syiratul Islam itu dikatakan. Wa qila mutaliatun bil fiqhi la wali muslimina wal maradi. Ada juga yang dikatakan sebagai udzur jamaah tersebut di dalam kitab fikih, ya dah. Udri idlam yakun ang taksalu. Tidak diperbolehkan atau tidak tidak diperbolehkan atau tidak diberi suatu keringanan bagi orang-orang yang malas untuk menjalankan sholat jamaah tersebut. Harus menjalankan sholat jamaah itu harus, gitu ya. Jadi situ bahwa ya ada mentelaah kitab-kitab fikih adalah termasuk udzur. Ini katanya mentelaah kitab-kitab fikih termasuk udzur katanya. Termasuk udzur. Terus belajar terus ya. Ada orang belajar ya, ada udzan kalau tidak sampai sholat jamaah termasuk udzur. Tapi dilihat sekiranya lihat saja keudzurannya tersebut ya. Tapi kalau bukan karena malas saking dinamakan kutub buku. Orang namakan kutub buku mustalah kitab-kitab lah. Kalau biasa kitab-kitab dunia ditinggalkan saja. Tolak kitab buku, kitab fikih, kitab nahwu, kitab hukum-hukum, hadis, Quran dan lain sebagainya sampai mendengar suara adzan pun dia itu masih asik gitu. Nah, itu ada udzur yang semacam itu asalkan tidak malas diperbolehkan. Tapi memang benar-benar. Namun hanya terjadi kadang-kadang saja hal semacam kayak gitu, tidak seterusnya. Karena kesibukan dan tenggelamnya dalam kajian fikih untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan kaum muslimin. Itulah kajiannya tersebut. Sibuk ini. Ilmunya ini hukum apa dibahas ini. Biasa kan kalau dalam pesantren itu ada basaul masail gitu. Kadang-kala kan sampai waktunya itu kadang-kala masih basaul masail terus ya. Asalkan tidak malas ya, masih membahas itu karena untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan orang-orang awam. Maka boleh ya. Kepentingan itu termasuk juga udzur dari berjamaah ialah sakit ya. Sakit antara qil bal yaqau tarkuka ahyana wal isti'ala wa safar laisa bi udrin kama suriha fi tabayyani bi annahu wal sahih gitu ya. Termasuk juga udzur dari berjamaah ialah sakit yang terlalu parah. Kalau sakitnya cuma sakit panu, tidak mau sholat jamaah. Sakitnya cuma sakit gatal, tidak mau sholat. Alasannya sakit. Terus hujan, ya, ada hujan ribut. Nah sekarang alhamdulillah hujan-hujan saja sudah ada payung kok. Ya, keadaannya sangat gelap, boleh lampu padam. Ya, jadi udzurnya itu hujan, sakit, keadaan sangat gelap, atau diruntung ketakutan. Di siang ada ular, kalau ada di jalan itu ada seorang penjahat. Kalau gelap-gelap pasti kita ada rasa ketakutan. Ya bertawan dengan orang, berkawan berdua, atau juga karena ditahan, ya ditahan orang, ya ditahan. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat jamaahnya, ya. Nah, semuanya itu merupakan udzur jamaah. Sedangkan bepergian bukanlah termasuk udzur dari melaksanakan sholat berjamaah. Lah kita itu dari sini ke Sungai Awan musafir. Indonesia itu berapa banyak itu? Berapa banyak? Berapa banyak masjid
surau-surau di tengah jalan, di tepi-tepi jalan itu banyak sekali. Ya. Alasannya dalam perjalanan gitu. Jadi safari itu tidak merupakan menjadikan suatu alasan untuk kita berpergian. Tidak bisa menjadikan itu alasan untuk berpergian terus kita itu meninggalkan sholat jamaah. Kita jamaah di mana saja kita kalau ada jamaah. Minimal kalau kita ketinggalan itu kalau ada orang kita itu biar 2 sekalipun dapat pahala jamaah. Jangan sholat sendiri kalau bisa. Biar misalnya kita ketinggalan orang, misalnya ketinggalan jamaah yang pertama ini. Terus ada orang yang mengambil air wudu, tunggu. Kamu sholat apa? Nah, sholat maghrib ya, sholat isya ya, sholat duhur ya, jamaah kita. Nah, biar dapat pahalanya sholat jamaah, jangan sholat sendiri. Jangan sholat sendiri. Kadang-kadang sholat sendiri, udah makan minum sama-sama sholat sendiri. Subuh ketinggalan sholat sendiri, masya Allah dilaknat oleh Allah Taala itu. Dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran dilaknat orang kayak gitu tuh. Karena malas itu ya. Jadi di situ sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tabyin ya, Tabyin. Dan bahwa yang demikian itu adalah pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih kayak gitu, hadis-hadis sahih itu mengatakan tidak ada suatu rakhasah, kemurahan bagi orang-orang yang mendengarkan suara azan dekat lagi terus kita meninggalkan sholat jamaah, itu wajib ditakzir, wajib diperangi, wajib diingatkan ya. Kalau udah hujan-hujan, kalau cuma hujan-hujan gerimis biasa aja pakai payung kan bisa, kecuali hujan petir, bledek dan lain sebagainya, gelap gulita ya, kendala-kendala yang tidak bisa memungkinkan kita melaksanakan sholat jamaah. Fadilahnya sholat jamaah itu luar biasa. Ya, kita melaksanakan sholat sendiri di rumah dibandingkan sholat jamaah itu, sholat sendiri di rumah 40 tahun ya, tidak bisa membandingi sholat jamaah 1 kali. Bayangkan 40 tahun sholat sendiri di rumah tidak bisa membandingi sholat jamaah sekali mah di masjid. Bayangkan, masya Allah ya, pahalanya besar. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada kewajiban. Tidak ada. Sedekah-sedekah yang lainnya, amal-amaliyahnya yang lainnya itu tidak ada. Kewajiban itulah pahala yang besar. Karena kewajiban itu merupakan itu perintah dari Allah Ta'ala. Kalau ada perintah pasti ada yang menanggung sesuatunya sesuatu perbuatan. Kalau kita diperintah orang berarti ada yang menanggung jawabinya, yang bertanggung jawab. Kalau kita diperintahkan mengikuti syariat Rasul, mengikuti syariat Al-Quran, pasti ada yang menanggung, ada yang menjamin. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Apakah kita itu tidak mau dijamin oleh Allah Taala dan Rasulnya? Ya? Ada yang menjamin. Ada apa-apa hal itu Allah. Maka Allah Taala jaminannya apa? Rezeki halal, hidupnya berkah, dapat rahmat dari Allah, dimasukkan surga, dapat kenikmatan, ya, selamat dunia akhirat. Itu jaminannya. Allah Ta'ala jamin itu. Ya enggak? Bebas akan diangkat siksa kuburnya, melewati siratal mustaqim seperti kalbarkil khotifi, seperti kilat yang menyambar. Itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala ada tanggung jawabnya. Makanya itu pahalanya lebih besar daripada anjuran. Sunah-sunah itu anjuran. Anjuran itu dikerjakan, kalau mau menambah pahala silakan anjurannya dikerjakan. Ya. Begitu. Jadi tidak ada suatu amaliyah ibadah lainnya yang bisa menandingi pahalanya kewajiban. Tidak ada. Zakat fitrah terus diganti dengan sedekah. Walaupun kamu itu bersedekah segunung emas, tidak bisa membandingi zakat fitrah. Tidak bisa membandingi zakat fitrah. Ya, walaupun kamu traveling kemana-mana, keliling dunia, istilahnya bersilaturahmi ke ulama-ulama ke tempat mana-mana,
ya tidak bisa membandingi kamu naik haji, pahala naik haji. Tidak bisa membandingi. Ya. Terpeling kemana-mana gitu. Walaupun kamu bisa berjalan kemana-mana, menyelusuri apa saja, ke pantai-pantai dan lain sebagainya, tapi tidak bisa membandingi langkahmu dari rumah ke masjid pahalanya. Tidak bisa membandingi untuk menuju jamaah, tidak bisa membandinginya. Jadi jangan maka pahala-pahala yang diwajibkan, amalia-amalia yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu, pada kita itu ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Maka siapa yang melanggar dosa besar. Kewajiban itu dosa besar, larangan berarti nentang. Tidak melaksanakan perintah berarti menentang. Kalau lalai mungkin bisa diampuni, tapi kalau kita itu melanggar berarti menentang perintah. Menentang perintah berarti dosa besar. Balasannya neraka. Kalau menurut kita kan tidak ada lain tempat lain, surga dan neraka. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur, orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur, inna taraka sholata ma'al jamaati mal'unun fit Taurat wal Injil wa Zabur wal Furqan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat jamaah itu mal'unun, dilaknati fit Taurat, di dalam kitab Taurat, wal Injil, dalam kitab Injil, wa Zabur, dan kitab Zabur, wal Furqan, dan Quran. Orang yang meninggalkan sholat jamaah itu dilaknat oleh kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Intinya bahwa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur itu berarti ada aturan melaksanakan sholat jamaah. Kan begitu. Ya. Ada sholat, kitab Zabur menerangkan sholat jamaah, suruh sholat jamaah. Kitab Taurat suruh melaksanakan sholat jamaah. Kitab Injil begitu pula, ya. Terus kitab Al-Quran apalagi? Lah seandainya ada kitab Taurat, kitab Zabur, sifat Injil misalnya tidak ada yang menerangkan untuk melaksanakan sholat jamaah, berarti bohong. Begitu intinya ya. Jadi di situ. Jadi orang yang meninggalkan sholat jamaah itu dilaknati oleh empat kitab tersebut. Wa tarikul jamaah yamsi alal ardi, adapun orang yang meninggalkan sholat jamaah yamsi alal ardi, berjalan di atas bumi, wal ardu nal anhi, bumi ini melaknatinya. Wa tarikul jamaah, ya, orang yang meninggalkan sholat jamaah yubghiduhullah ta'ala wa yubghiduhul malaikah wa kullu syai'in ja'alallah, ya. Bumi yang kita pijak, orang yang meninggalkan sholat jamaah itu melaknati orangnya. Allah Ta'ala melaknati, malaikat melaknati, wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu ju'ilah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala fihi ruh, yang memiliki roh, wa yal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ardi wal hitan wal fil bahari, ya, itu semuanya melaknatinya. Kullu malakun, dan semuanya para malaikat bainas sama'i wal ardi, malaikat yang ada di langit dan ada yang di bumi tersebut itu melaknati orang yang meninggalkan sholat jamaah. Wal hitanu, ya, ikan fil bahri yang ada di lautan juga melaknati, ikut andil melaknati itu. Ikan yang kita makan setiap hari kita konsumsi misalnya, yang kita ambil ya dari laut, dari air, semuanya itu ikut andil melaknati orang yang meninggalkan sholat jamaah. Jangan sobat-sobat meninggalkan sholat jamaah itu, ya. Hukumannya dahsyat sekali, ya. Orang Islam kalau meninggalkan sholat jamaah itu ukhuwah Islamiyahnya itu kurang. Makanya kalau kita itu mau melaksanakan ukhuwah Islamiyahnya, yaitulah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan Al-Quran, mengikuti sholat jamaah, rapatkan saf-safnya, supaya apa? Supaya di kita itu ada ketenangan, ada satu sama lain itu saling kasih sayang. Makanya saf itu dirapatkan, jangan direnggang-renggangkan gitu. Kalau bisa, kalau ada safnya itu di depan itu ada yang kosong, langsung didatangi, langsung dipenuhi, ya.
melaksanakan sop depan itu pahalanya besar. Tapi memenuhi sop depan yang masih ada kekurangannya itu jauh lebih besar. Karena untuk menyempurnakan sholat depan. Begitu. Tapi kalau kita itu diberi sop depan kadang-kadang tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana, tunjuk sini, ada pahala besar. Kita tidak mau dikasih pahala. Sebabnya apa? Sebabnya pahala itu gaib. Keimanan kita itu masih kurang dalam meyakini hal semacam itu. Makanya kita 7 sama 7. Seandainya sop depan dikasih emas setuku, sop belakang dikasih apa? Dikasih perak setuku. Sop sana itu dikasih perunggu setuku. Sop sana dikasih platinum setuku misalnya. Pasti orang semuanya menuju semuanya di sini. Karena ada tukukan emas semuanya. Pasti menunjukkan sini semuanya. Kan ada? Tunjukkan di depan semuanya. Karena mengejar emas tadi. Mengejar emas. Karena pahalanya itu rahasia, Allah Ta'ala yang punya. Maka kita itu kadang-kala tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana, tunjuk sini. Karena keyakinan kita itu dalam meraih pahala itu kurang. Makanya kita itu dianggap biasa. Lebih afdal lagi itu di belakang sebelah kanan sop tersebut, belakang imam sebelah kanan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat malaikat rahmat tersebut tuh. Begitu Allah Ta'ala, begitu orang-orang melaksanakan sholat tersebut turun rahmat. Dibagikannya satu melalui imam, belakang imam, kanannya imam, ya seterusnya. Balik lagi ke sana. Nah, baru ke belakang, bagian rahmat. Begitu. Ya. Tapi kalau kita tuju sana tuju ini, itu sebagian daripada untuk mengukuhkan keislaman kita, meyakini supaya kita itu hatinya itu terpaut satu sama lain. Kita itu kadang-kadang kayak gitu, jadi kurang dalam benar-benar kurang itu ya. Intinya wa kadzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man mana'a min nafsihi khamsatun mana'allahu minhu khamsata. Ya. Jadi ini takliman ini terakhir ya. Takliman ini terakhir, mungkin besok libur sampai mungkin 10 hari yang akan datang atau 7 hari sampaikan puasa 6 ya. Lepas puasa 6 baru kita itu mulai lagi ya. Itu masih kita tetap kita ngambil berkah istiqomah. Biar masjidnya berkah, biar kita kehidupannya berkah. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam pencarian rezekinya. Ya, kita bujuk Allah Ta'ala dengan cara takliman. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari awal hingga akhir tersebut karena mumpung ini bulan Ramadan kurang 2 hari lagi insyaallah tidak salah ya. Mungkin Muhammadiyah dengan NU mungkin sepakat sama katanya. Ya, mudah-mudahan sama kita. Ya, disatukan oleh Allah Ta'ala sama. Alangkah bagusnya kalau Ramadan, kalau Idul Fitri itu antara 2 kubu tersebut, 2 aliran tersebut sama-sama bergabung. Alangkah meriahnya, ya, alangkah bagusnya itu satu sama lain saling mengisi, saling itu mensiarkan atau juga saling meramaikan Idul Fitri tersebut, ya. Kita gembira. Sukaria ya. Idul Fitri dengan orang Lebaran itu berbeda loh. Orang yang Idul Fitri itu rasanya puasnya luar biasa. Ini kita itu sudah ibarat sekolah ini kita itu kurang berapa semester itu sudah ujian. 2 semester lagi sudah ujian dah. Kalau kita itu mengambil 4 semester, 2 semester sudah ujian. Ya. Sudah ujian itu. Jadi berarti kan kita itu sudah satu ujian lagi kan semesternya tersebut. Jadi kita udah tinggal kita itu mau kemana sajalah. Allah Ta'ala bebaskan. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melaksanakan sholat fitir tersebut, Allah Ta'ala berkata ya dalam hadis kusinya ya
Ya Abdallah, ya abdi, ana rabbuka wa antum abdi. Sekalian kul min samaratil jannah washrab min salsabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei hambaku, aku ini Tuhanmu. Kau hambaku, ana rodin, aku ridho. Kau makan apa yang ada di surga. Kau minum apa yang ada di surga, terutama minuman salsabil tersebut, telaga salsabil tersebut. Kau minum sepuasmu, aku ridho. Kau sudah merdeka, kau sudah mencapai finish, kau sudah melampaui berbagai macam musibah atau cobaan-cobaan yang selama 1 bulan tersebut. Jadi aku ridho untukmu semuanya." Allah Ta'ala itu. Jadi Allah Ta'ala ridho sama ridho. Masya Allah. Jadi dibebaskan. Tapi kalau orang yang tidak mengikuti puasanya mau kayak gitu, orang tidak sekolah ikut ujian itu, orang tidak sekolah ikut lulusan itu gimana? Ya, paling tidak kita itu udah ujian itu berarti sudah ada sekolahnya, ya, sudah penseleksiannya itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita itu diumurkan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih kesehatan, umur panjang, berkah, ya, dimudahkan segala urusannya dunia maupun akhiratnya. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Innal wa'idin wal faidi, dari awal hingga sampai akhir ini, ya. Bukan berarti akhir ini, maksudnya akhir ini mau menjelang keliburan nih, ya. Ya, ini termasuk standby terus ya itu. Termasuk alhamdulillah dari sebelum Covid hingga sampai Covid sampai sekarang ya tidak ada masalah kok. Walaupun saya itu batuk-batuk misalnya, ya. Ada masalah nih batuk-batuk. Ada tidak sekiranya jamaah aku ini ada yang terserang Covid nih? Istilahnya, Pak. Ada tidak istilah kira-kira, Pak? Ya, zaman gencar-gencarnya Covid itu saya standby dah, ngajar terus, dari TPA pun ngajar terus, dari batuk-batuk pun. Kira-kira ada enggak? Ya, alhamdulillah kan. Karena bukan kita yakin masjid itu tempat suci, tempat bersih. Siapa yang datang dari masjid, datang di tempat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dihindarkan dari berbagai macam bencana bahaya itu. Itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tidak yakin gitu, jangan tidak yakin. Karena kami saja ya batuk-batuk, udah berapa tahun saya itu batuk-batuk. Ya, udah berapa tahun? Ya, udah 3-4 tahun lebih itu saya itu batuk-batuk itu. Ya, tapi alhamdulillah diterima dengan baik. Mari kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang beli jalalika wa azimi sultanik. Allahumma fir lana dunubana wa li walidina al masyana al ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimin wa samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umritina wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ta'atika ya Rasul. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina aninas ya Allah. Allahumma ij'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fi qulubil jamaah ya Allah. Allahumma la taj'al fi qulubil jamaah ya Allah. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadid al mihanal fitan al amrat kama la yada fauqa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala'a wal waba'a wal qala wal fasya wal munkar wasyadid al mihanal fitan al amrat kama la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wan fa subhanaka Allahumma tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu